Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam? Kalau tadi Mas Menteri mengatakan kebijakan mengurangi masa karantina tidak akan stop and go berkesinambungan. Prof Mardika, adakah masukan dari Satgas COVID-19 mungkin bahwa bisa kita harus paham kondisi peak atau mungkin meningkat ini akan mungkin terjadi? Oh ya, pasti itu siklus alami dan saya kira kita tidak akan lepas dari gelombang ketiga. Hanya saja yang kita sebut pandemi kan ketika tekanan pada rumah sakit sudah kewalahan, overwhelmed. Jadi kalau tekanan pada rumah sakit tidak kewalahan, artinya jumlah orang yang masuk ke rumah sakit karena gejala sedang sampai berat itu dalam jumlah minimum dan kemudian risiko kematian kemarin juga jauh lebih rendah dari letupan yang baru saja kita alami, saya kira itu sudah cukup. Jadi indikatornya yang harus diubah sekarang. Kalau indikatornya cases dalam arti sampel yang positif itu di mana-mana, bahkan di Inggris, di Eropa letupan kembali terjadi, tetapi jumlah orang yang masuk rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal dunia sangat rendah. Jadi Mas Menteri mudah-mudahan masih online. Sekali lagi pemerintah sudah sangat ketat. Jadi satu harus divaksin 2 kali. Kedua PCR negatif. Setelah sampai PCR itu sudah cukup. Setelah 4 hari, 5 hari masih PCR negatif, yang bersangkutan tidak mungkin lagi membawa virus dari negaranya. Ini sudah sangat ketat. Saya kira tinggal kita evaluasi Mbak Caca, terus-menerus dievaluasi sehingga tidak stop and go, tetap berkelanjutan. Mas Menteri, kita kan ingin kebijakan ini berjalan dengan baik. Kalau dari sisi Mas Menteri sendiri, apa punishment yang mungkin akan sangat kencang diberikan jika ada WNA yang nakal, mungkin jalan-jalan masa karantina mandiri? Benar akan dideportasi? Ya, saya rasa kita harus tegakkan hukum ya, bahwa ini protokol kesehatan dan protokol karantina yang sudah ditetapkan oleh aparat Satgas COVID-19, BNPB, dan semua pihak. Jadi kita harus tegas untuk menerapkannya dan jangan ada pengecualian. Di mana kalau ada pelanggaran tentunya harus diberikan sanksi secara tegas. Dan saya yakin setelah mereka keluar dari karantina, kita juga harus tegas kalau mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Misalnya tertangkap tidak memakai masker, itu apa sanksinya, pelanggaran kedua seperti apa, dan bagaimana kalau terus-menerus dilanggar. Apakah memang akhirnya menjadi satu, karena kita menginginkan pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang sehat, pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita juga harus tegas untuk menegakkan aturan. Oke, mungkin singkat saja himbauan kepada masyarakat yang saat ini mungkin ada yang senang pasti dengan kebijakan ini supaya tumbuh semangatnya bahwa perekonomian dan pariwisata Indonesia ini akan bangkit lagi. Bagaimana Mas Menteri? Ya, seperti yang disampaikan Prof. Ngurah tadi, bahwa kita ingin membangkitkan optimisme masyarakat tapi dalam bingkai kehati-hatian, dalam bingkai protokol kesehatan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif terutama di Bali dan Kepulauan Riau ini dapat kita mulai. Saya baru saja kembali tadi dari Blitar dan melihat kenormalan baru, dan kami meyakini bahwa jika kita semua berdisiplin dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi saat nanti gelombang ketiga akan datang. Dan saya juga ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini termasuk kepada Pak Trubus bahwa pemerintah akan sedang mengalami VUCA kan, volatility, ada gejolak, uncertainty, ketidakpastian, complexities, dan ambiguity. Jadi kebijakannya ini akan menyesuaikan berbasis data. Kebijakan ini juga akan 19 negara ini akan ditambah dikurangi juga berbasis data saintifik. Nah, oleh karena itu semua butuh dukungan dan menjaga situasi ini agar tetap kondusif dan pariwisata bisa bangkit dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Baik, terima kasih Mas Menteri atas waktunya. Mungkin sekarang saya juga ke Pak Triunis Miko. Pak Triunis, dengan disiplin dan penegakan aturan yang ketat ini apakah menurunkan kekhawatiran kita ini bagaimana? Ya, jadi konsepnya kalau ada pembukaan pembatasan sosial, itu kerumunan akan terjadi. Jadi kalau kerumunan itu ada kebijakan atau peraturan yang
kemudian tidak boleh berkerumun, tidak harus pakai masker. Peraturan kita kan tidak di bawah undang-undang betul begitu, tidak di bawah perda betul. Jadi kemungkinan besar akan ada orang yang melanggarnya, kemudian hukumannya kemudian tidak bisa tegak dilaksanakan begitu. Jadi menurut saya karena aturan di kita, negara kita tidak tegak, tidak ada yang kemudian bisa disandarkan pada dasar aturan hukumnya, maka itu tidak tegak dan maka kerumunan pasti akan terjadi. Kemudian kalau kerumunan terjadi, penularan akan terjadi. Begitu. Ya, mungkin dari sisi kebijakan publik biasanya Pak Trubus, kalau ada kebijakan yang bagus nanti kebijakan penyertanya itu salah-salah atau mungkin bingung atau juga beda-beda. Nah, supaya ini tidak terjadi, ibaratnya satu suara lah ya kemudian di tingkat kabupaten dan lain-lain. Ini bagaimana? Iya, menurut saya itu harus ada kebijakan kolaborasi partisipatif. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini kebijakan ini harus turun sampai di tingkat bawah itu dipahami secara bersama. Makanya tidak hanya sosialisasi, yang penting adalah edukasi kepada mereka bahwa inilah sebuah aturan di mana kemudian harus diikuti kebijakan itu. Itu yang supaya tidak ada tafsiran-tafsiran atau perilaku-perilaku di luar yang sudah ditentukan dalam kebijakan itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus. Kita harap pastinya bahwa ekonomi Indonesia ini semakin baik lagi, terutama pariwisata, karena itulah kebanggaan Indonesia pastinya. Tapi setiap nyawa dari masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia juga sangat penting dan kita akan terus jaga. Pastinya BOR atau Bad Occupation Rate itu juga harus tetap terus dipantau. Terima kasih Bapak-Bapak, Prof. Mardika, Pak Triunis Miko, sebelumnya ada Mas Menteri, bahkan juga ada Pak Pauk Maulana. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Tetap patuh protokol kesehatan. Segera divaksin, dukung vaksinasi nasional. Saya Caca Anissa, sampai jumpa.